Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel, Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini, kita masih akan menganalisa salah satu partai terbaik dari tahun 2021 menurut aplikasi Follow Chess, yaitu partai antara Su Yi melawan Su Yinglen. Dan partai ini mengingatkan kita kepada salah satu partai legendaris, yaitu partai antara Nigel Short melawan Gentleman, di mana pada saat itu Nigel Short menggunakan rajanya untuk membantu penyerangannya. Dan kita akan melihat versi modern daripada partai itu di partai kali ini. Jadi bagaimanakah keseruan permainannya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi di sini Su Yi memegang buah putih dan Su Yinglen memegang buah hitam. Dan permainan dimulai dengan pion ke E4, lalu dibalas dengan pertahanan Prancis, pion ke E6, pion ke D4 dari putih, pion ke D5, kuda ke C3, kuda ke F6, pion ke E5, kuda F ke D7, pion ke F4, dengan tujuan untuk menambah penjagaan petak pusat. Dilanjutkan dengan pion ke C5 untuk membongkar petak pusat milik putih. Dan putih melanjutkan dengan kuda ke F3, lalu kuda ke C6, gajah ke E3 menambah penjagaan petak pusat, pion ke A6, kuda ke E2, di mana kuda ini bermaksud menambah penjagaan petak D4, dan juga putih bermaksud mendorong pion C3 di langkah selanjutnya. Dan mungkin kuda yang ada di E2 ini sewaktu-waktu dapat bermanuver ke sayap raja untuk membantu penyerangan putih nantinya. Dan di sini hitam melanjutkan dengan menteri ke B6 untuk menambah tekanan sekaligus menyerang pion yang ada di B2. Oleh karena itu, putih melanjutkan dengan menteri ke C1 menjaga pion yang ada di B2, dan pion ke F6, pion ke C3, gajah ke E7, pion ke H4 dengan maksud untuk mengaktifkan benteng yang ada di H1, karena memang benteng ini sudah cukup sulit untuk diaktifkan jika putih ingin melakukan rokade di sini. Oleh karena itu, putih menggunakan cara lain untuk mengaktifkan benteng ini. Dan hitam melanjutkan dengan rokade pendek dan pion ke H5 dengan maksud pion ke H6 untuk merusak struktur pion hitam. Dan tentu saja hitam di sini melihat maksud dari putih dan menjalankan pion ke H6. Lalu benteng ke H3, benteng ke F7, raja ke F2. Raja putih memang cukup berbahaya jika tetap dibiarkan di petak pusat. Oleh karena itu, putih bermaksud memanuver rajanya ke sayap raja ke petak G1 untuk membuat raja ini menjadi lebih aman. Dan hitam melanjutkan dengan pion makan F5, pion makan E5, pion makan pion, dan hitam bermaksud mengaktifkan bentengnya dengan melakukan pin secara tidak langsung terhadap raja putih. Dan hitam menjalankan gajah ke G5, dan putih tetap pada rencananya untuk mengamankan rajanya dengan raja ke G1. Dilanjutkan dengan gajah makan gajah, menteri makan gajah, menteri makan pion, dan benteng ke E1. Lalu kuda ke E7 dengan maksud untuk menjalankan kuda ke F5, mengancam menteri, dan putih mencegah rencana dari hitam dengan kuda ke H4. Dilanjutkan dengan kuda ke F8, benteng ke G3 dengan ancaman menteri makan H6, raja ke H8, kuda ke F4, pion makan pion makan pion, dan gajah ke D7. Maksud dari gajah ke D7 untuk mengaktifkan benteng hitam yang ada di A8, yang merupakan buah terakhir yang belum aktif di sini. Putih menjalankan
kuda F ke G6 di langkah selanjutnya, melakukan skak. Dan hitam memakan kuda dengan kuda, lalu kuda makan kuda, raja ke G8, kuda makan kuda, skak, benteng makan kuda. Dan di sini walaupun posisinya pion hitam terpin, putih tidak dapat menjalankan menteri makan H6 karena pion yang ada di D4 masih tidak terjaga. Oleh karena itu, putih di sini menjalankan gajah ke D3, sehingga di langkah selanjutnya putih bisa menjalankan benteng ke B1 untuk mengusir menteri yang ada di B2. Dan kemudian putih dapat memakan pion yang ada di H6. Oleh karena itu, hitam menjalankan raja ke H8 untuk menghilangkan pin dari benteng. Dilanjutkan dengan benteng ke B1, menteri makan pion, benteng makan pion, menteri ke A4, benteng ke F3 untuk mengambil jalur F, menteri ke D1, raja ke F2, raja ke G8, raja ke G3, menteri ke A4, menteri ke F4 dengan maksud manuver menteri ke G4 dan juga menteri ke G6, lalu menteri ke A5, raja ke H2 untuk menghilangkan kemungkinan skak, menteri ke D8, benteng ke B1, gajah ke B5. Di sini hitam memiliki pion ekstra di jalur A. Oleh karena itu, tentu hitam ingin menukar buah sebanyak-banyaknya dan kemudian masuk ke babak akhir yang menguntungkan baginya. Dan di sini putih tentu saja harus menolak ancaman atau pertukaran dari buah milik hitam, yaitu gajah dengan gajah ke G6. Dan sekaligus langkah ini membatasi ruang gerak milik raja hitam. Dan hitam menjalankan dengan raja ke H8, lalu benteng ke B2, bermaksud untuk menumpuk benteng di jalur F. Dilanjutkan dengan menteri ke G8, benteng B ke F2, pion ke A5. Hitam mencoba menarik perhatian putih dengan langkah pionnya. Dan putih di sini menjalankan menteri C1 untuk membuka jalur bagi benteng. Dan juga mungkin dapat menjalankan menteri ke C5 mengancam benteng dan juga gajah. Oleh karena itu hitam menjalankan benteng ke B7, lalu pion ke G4, menteri ke D8, pion ke G5. Hitam tidak dapat memakan pion dengan menteri karena ada ancaman benteng ke F8, skakmat. Oleh karena itu, hitam memakan pion dengan pion, dilanjutkan dengan menteri ke C5 di sini dengan ancaman benteng ke F8, benteng B ke B8 untuk menjaga ancaman, benteng ke F7, pion ke G4 dengan ancaman menteri ke H4, dan raja ke G3 untuk mencegah ancaman dari hitam. Dilanjutkan dengan gajah ke C4, raja makan G4, benteng ke C8, menteri ke A3, raja ke G8, menteri ke E3 untuk mensupport dorongan pion ke H6, benteng ke C7, dan putih menjalankan rencananya dengan pion ke H6. Hitam melanjutkan dengan benteng makan benteng dan benteng makan benteng. Jika pion makan pion dan menteri makan pion, maka hitam tidak dapat menghindari skakmat yang dapat terjadi di petak H7 ataupun G7. Kita akan lihat di sini. Oke, hitam akan sulit menghindari dua ancaman skakmat di sini, sehingga hitam akan kalah. Oleh karena itu, hitam tidak memakan pion dan menjalankan benteng ke B8. Dilanjutkan dengan pion H makan G7,
lalu menteri ke B6, menteri ke B4, menteri ke F4, dengan maksud untuk menjalankan langkah benteng ke F8 di langkah selanjutnya. Dan hitam mencegah langkah putih dengan menteri ke B4. Dilanjutkan dengan raja ke G5, menteri ke A3, raja ke H6, menteri ke H3, dan gajah ke G5 dan gajah ke H5 maksud saya di sini. Menutup skak. Dan di posisi ini putih tidak dapat terkena skak lagi, dan kita memutuskan untuk menyerah karena putih memiliki ancaman yang sangat berbahaya dengan benteng ke F8, dan misalkan kita menjalankan menteri ke A3 untuk mencegah langkah ini, maka putih dapat menjalankan benteng ke C7 dengan ancaman menteri ke F2 ataupun gajah menteri ke F7 maksud saya, ataupun gajah ke F7. Dan skakmat tidak dapat terhindarkan di posisi ini. Oke teman-teman, itulah partai antara Su Yi melawan Su Yinglen, di mana kita melihat raja dari putih berjalan cukup jauh hingga ke petak H6 dari petak S1. Dan semoga saja permainan ini dapat menginspirasi permainan kita dan menjadi referensi bagi kita nantinya. Baiklah, jika teman-teman menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk terus tonton channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini masih dapat berkembang lebih baik lagi. Baiklah, mungkin sekian video kali ini. Thank you for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.